Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hairani Nisa, mahasiswi dari Prodi Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah penganggaran. Yang saya hormati dosen pengampu penganggaran yaitu Bapak Asra Idriansah Purba. Langsung saja, di sini saya mengambil salah satu materi dengan judul anggaran investasi. Kita semua sudah pada tahu apa itu investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi itu disebut dengan investor atau penanaman modal. Nah, anggaran investasi adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan dipergunakan dalam proses produktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Ciri-ciri anggaran investasi ada 4. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Yang kedua, investasi memerlukan dana yang besar. Yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi diantaranya investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi penambahan jenis produk baru, dan investasi lain-lainnya. Selanjutnya, sumber dana investasi. Sumber dana investasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan, seperti setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan-cadangan. Sedangkan sumber dana eksternal ini kebalikan dari sumber dana internal, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, seperti kredit bank, obligasi, leasing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menilai kelayakan investasi. Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat anggaran investasi. Yang pertama, arus kas keluar, dan yang kedua, aliran kas masuk bersih tahunan. Setelah kita ketahui arus kas keluar, bersih, dan arus kas masuk dari investasi, maka perusahaan dapat melakukan penilaian kelayakan investasi tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai investasi. Yang pertama, metode payback period. Metode payback period ini metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan jangka waktu yang panjang dan diperlukan agar dana yang dipergunakan untuk investasi dapat kembali seluruhnya. Yang kedua, ada metode present value. Metode present value ini metode penilaian yang dipergunakan proses yang telah didiskontokan atas gaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Yang ketiga, ada metode accounting rate of return. Metode penilaian investasi dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungan dengan rumus
total investasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.